Mbok iya sing full senyum sayang, peraku saya tambah sayang. Rasa pusing-pusing, kendang dandan, ayo kita healing. Assalamualaikum Bu. Salam. Kenapa Bu Ram? Ada apa? Ini Bu, izin meminta waktu di sini Bu. Seperti yang diketahui, saya kan sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak anak Ibu Kabupaten Serabudagai, dan saat ini sudah memasuki modul 3, sudah 70% lagi pelaksanaan. Pada modul 3 ini Bu, materinya pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai pendidikan seorang pemimpin. Kami di LMS Ibu mewawancarai beberapa pimpinan, salah satunya itu pimpinan di sekolah saya, kami sendiri, dan pimpinan saya adalah Ibu. Bersedia Ibu saya wawancara Bu? Boleh, silakan. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Terima kasih ya Bu. Ada beberapa pertanyaan. Kita lanjut aja ya Bu ya. Yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Itu. Kalau itu kita mengidentifikasikan yaitu nilai-nilai yang bertentangan atau yang menjadi dilema. Di mana nilai-nilai yang menjadi pertentangan itu adalah benar lawan benar dan ada benar lawan salah. Kira-kira itulah jawaban dari Ibu. Untuk jawaban yang pertama udah saya catat Bu. Sekarang kita masuk ke yang kedua ya Bu. Banyak nih nampaknya. Ada 8 Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu, atau sama-sama nilainya punya kebajikan gitu, sama-sama benar lah. Gimana Ibu mengambil keputusan? Kalau itu inilah kita pertimbangkan dulu, ya kan, kita pertimbangkan dulu. Nggak sahur. Kepentingan mana yang paling urgen dan demi kepentingan untuk kita bersama. Jadi kita ambil dulu yang urgen dulu, karena semuanya ya untuk kepentingan kita bersama. Oke, Bu, ya. Kemudian selanjutnya Bu, bagaimana langkah-langkah Ibu, prosedurnya seperti apa yang dilakukan selama ini pengambilan keputusan? Untuk mengambil keputusan tadi, yang pertama itu kita mencari informasi tentang kebenaran apa kejadiannya. Nah, itu yang pertama, ya, kita mencari informasi dulu. Kemudian yang kedua, setelah kita mencari informasi, kita bermusyawarah untuk mendengar, menerima, kemudian masukan pendapat dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, setelah itu kita pertimbangkan, ya, kita pertimbangkan baik buruknya dari dampak keputusan yang kita ambil. Itu rasa untuk jawabannya. Baik gurunya ya dari pengambilan keputusan. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mengalami dilema etika Bu? Kalau itu dengan pengajian tepat atau tidak tepatnya, benar atau salahnya, dan sesuai prosedur atau tidak. Oke Bu, selanjutnya masih ada lagi nih Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan Bu? Kalau ada dilema etika seperti itu lah Bu. Tantangan Iya, itu tantangan. penuh dengan tantangan memang itu Bu Rani. Jadi kita harus benar-benar lah bagaimana sebaiknya yang mau kita ambil, yaitu jika keputusan itu kita ambil itu dapat memberikan dampak yang positif dan juga dampak yang negatif. Nah, ini dalam arti tetap saja tidak maksimal. Jadi selalu ada sisi kekurangannya.
Jadi setiap itu yang kita ambil pasti ada sisi negatifnya, ada positifnya, tetapi setiap itu yang kita ambil pasti ada kekurangannya. Usaha sudah maksimal. Iya, usaha sudah maksimal pasti ada kekurangannya. Namanya juga manusia. Iya, kita berusaha bagaimana yang sebaiknya ya kan, tetapi ya di mata akhirnya kan pasti ada kekurangannya. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Selamat siang. Maaf mengganggu waktunya sebentar Pak. Ya. Begini Pak, maksud kedatangan saya hari ini, saya kan sekarang lagi mengikuti pendidikan guru penggerak tingkatan 7 Kabupaten Sedang Dagai kan Pak. Ya. Jadi dalam proses pendidikan ini kami sekarang sudah memasuki angka ke 70%, masuk modul 3, Ya. yaitu 3.1-nya Pak, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Jadi tugas kami di LMS itu mewawancarai beberapa pimpinan. Salah satunya itu pimpinan sekolah kami, itu sudah saya lakukan, dan pimpinan sekolah di sekitar. Jadi di sekolah sekitar itu salah satunya Bapak. Jadi saya ini mau nanya lah ke Bapak. Bapak Boleh, bersedia boleh. saya wawancarai Pak? Bersedia. Iya, terima kasih Pak atas kerjaannya. Ya, untuk menghemat waktu ya Pak, kita Ya, lanjut aja ya Pak ya. Apa pertanyaan? Untuk yang pertama Pak, bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Ya, kalau di sekolah Bapak memang banyak kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Cara Bapak mengidentifikasi itu adalah mengelompokkan. Karena setiap kasus itu ada yang baik dan sisi yang tidak baik. Kalau itu memang bertentangan dengan norma kebaikan sekolah ini, maka itu akan menjadi prioritas saya untuk benar-benar memperbaikinya. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau dia kasusnya itu berupa memang bisa ditolerir, maka kasus itu tidak diteruskan atau dilanjutkan, karena memang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang menjadi dilema di sekolah Bapak. Berarti berdasarkan kebajikan yang udah ada di sekolah lah ya Pak, yang Iya. ada budaya positifnya, kalau tidak Iya, dilakukan iya. itu melanjutkan gitu ya Pak Iya, ya. iya. Oke, untuk yang selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana kasus tersebut kepentingannya sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Pak. Ya. Setelah diselusuri, memang ada kemungkinan yang sifatnya itu harus, dan yang kedua memang dibilangkan ya bukan harus tapi bisa juga diabaikan. Jadi Bapak di situ mengambil keputusannya adalah mana kasus-kasus yang memang harus ditindaklanjuti dan itu akan bermanfaat untuk kedepannya. Berarti kebermanfaatannya lah Iya, ya Pak ya. bermanfaat untuk sekolah itu sendiri. Oke Pak. Selanjutnya gimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk mengambil keputusan tersebut Pak? Yang pertama kali tentunya Bapak informasi kasus tersebut kan dari guru, kemudian dari wali murid. Nah, jadi langkah-langkah Bapak itu yang pertama kali tentunya tadi mendapat informasi, kemudian baru Bapak ambil jalan musyawarah, terutama kepada warga sekolah, bagaimana dan apa sebenarnya kasus-kasus itu yang terjadi. Jadi kami mengadakan musyawarah dulu Bapak dengan anggota ataupun dengan warga sekolah itu sendiri. Lalu setelah musyawarah diambil kesepakatan. Iya, setelah musyawarah diambil musyawarah mana kasus yang memang bisa ditindaklanjuti dan memang yang tidak bisa dikerjakan. Oke Ada Pak. lagi? Ya. Selanjutnya kita masih separuh Pak. Oh iya. Selanjutnya apa saja sih selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang Bapak anggap efektif dalam mengutuskan adalah supaya kasus tersebut tidak akan lagi terjadi di sekolah itu. Kemudian benar salahnya itu juga nanti supaya jangan berdampak seterusnya. Gitu. Supaya tidak berkepanjangan. Tidak ya, berkepanjangan. Pak? Oke. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan Pak? Tantangan tuh pasti banyak. Ya.
Karena namanya kasus, tantangan Bapak itu takutnya mengambil keputusan itu apakah itu berdampak positif ataukah negatif apabila nanti dibuat sebuah keputusan. Karena kasus-kasus etika itu kan kadang-kadang ada yang memang baik dan ada juga memang buruk. Jadi tantangannya itu Bapak ada keraguan-keraguan juga kalau mengambil suatu dilema apakah dia itu negatif ataukah positif, dalam arti ya tetap memaksimalkan dan tetap melanjutkan proses pengambilan keputusan terhadap kasus dilema tersebut. Berarti tantangannya dampak dari pengambilan keputusan itulah ya Pak ya. Iya. Dalam hati Bapak, oh ini sudah benar, dampaknya positif atau negatif nggak Iya, ya? begitu tuh. Ya, berarti di garis bawahi tantangannya dampaknya. Dampaknya, ya, Pak, ya? dampaknya. Iya. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Kalau jadwal Bapak itu tidak mempunyai untuk penyelesaian, karena kasus itu kan bisa timbul secara mendadak. Ya, betul, Pak. Jadi kalau kasus itu memang merupakan kasus yang besar yang mesti ditindaklanjuti, maka akan Bapak jadwalkan kapan menyelesaikan. Tapi kalau memang kasus itu bisa diselesaikan hari itu juga, maka Bapak ambil keputusan itu langsung hari itu juga selesai. Saat itu juga ya Saat Pak. itu juga selesai. Tergantung kasusnya. Tergantung Pak. kasusnya. Ya, situasional ya Pak ya. Nah, Kemudian ada nggak Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah, membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? tentunya ada, karena Bapak di sekolah juga nggak bekerja sendiri, Ya. dan kasus itu juga berawal ya kadang-kadang namanya anak-anak berawal dari kelas, kemudian juga ada berawal dari temannya itu sendiri. Jadi salah satu yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan itu adalah warga sekolah Bapak, di antaranya itu guru, dan juga dilibatkan di situ adalah penjaga sekolahnya ada, karena Bapak juga mempunyai penjaga sekolah, kemudian juga guru pembimbing. Nah, untuk menyelesaikan, jadi itulah yang membuat bantuan Bapak untuk menyelesaikan masalah kasus tersebut. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Oh, banyak kali nih, banyak. Terakhir, Bisa. dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak lah selama ini ketika mengambil keputusan dilema etika? Jadi setelah Bapak pelajari beberapa dilema yang terjadi di sekolah Bapak, maka Bapak bisa menyimpulkan bahwasanya setiap kasus itu pasti ada. Kemudian pengambilannya kalau dilaksanakan secara musyawarah dan mengidentifikasikan masalah tersebut, maka hasilnya akan lebih maksimal, pencapaiannya. Berarti setiap kasus harus diidentifikasi supaya Iya, hasilnya maksimal. Oke Pak, terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sama-sama. Maaf telah mengganggu. Sama-sama. Saya juga mohon doanya Ya. semoga hasil dari wawancara kita ini dapat membantu saya dalam menyelesaikan pendidikan ini, dan saya mohon doa Bapak, motivasi dari Bapak supaya saya dapat menyelesaikan program ini tepat waktu dan dengan nilai yang sesuai Iya, mendidik. mudah-mudahan Bapak doakan Ibu Ya, Pak. berhasil guna dan sukses menjadi guru terdepan untuk terima kasih, menggerakkan Pak. pendidikan di Serdang Bedagi. Iya, terima kasih Pak. Nah, ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.